Mari bergabung dalam khotbah Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Saudaraku, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Bahkan kalau kita pelajari dalam kehidupan ini senantiasa bahwa ada ujian dalam kehidupan, hari lepas hari ada ujian yang kita hadapi. Tapi kekasih Tuhan lewat ujian-ujian yang kita hadapi, maka ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah karakter kita dikembangkan melalui ujian. Karakter kita dikembangkan melalui ujian. Ada banyak orang berpikir bahwa pada waktu dia mengalami ujian, di situ dia merasa bahwa kenapa ya kok saya terus diproses, kok saya terus diuji. Tetapi tahukah saudara, pada waktu Anda diuji, maka di situ karakter kita dikembangkan. Yang tadinya pemarah jadi sabar. Yang tadinya misalnya tidak sabaran menjadi panjang sabar. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Saya sampaikan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan di sini sekalipun sekarang ini kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi pada waktu Anda menghadapi yang namanya ujian, menghadapi yang namanya cobaan-cobaan dalam hidup, itu akan mengembangkan karakter Anda. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi pada waktu kita masuk dalam proses, masuk dalam ujian, itu membuktikan kemurnian iman kita. Jadi pada waktu kita masuk di dalam ujian, itu akan mengembangkan karakter kita, mengembangkan kapasitas kita. Dan pada waktu kita menghadapi yang namanya ujian, maksudnya membuktikan kemurnian iman kita, membuktikan kemurnian iman kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang sedang diproses, yang sedang diuji, maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian Anda. Kalau misalnya Anda membeli alat misalnya, atau alat apa saja, Anda tes. Yang Anda beli itu asli apa palsu. Nah pada waktu Anda ngetes yang namanya misalnya barang elektronik, pada waktu Anda ngetesnya masuk di listrik dengan tegangan sekian, lalu terbakar yang palsu misalnya, maka itu berarti bahwa ia palsu. Tapi kalau seandainya misalnya Anda tes dengan barang yang asli, maka itu nggak apa-apa. Sama halnya dengan iman kita. Jadi kalau hari ini Anda misalnya berkata, saya percaya kepada Tuhan, bahwa Dia menolong saya, pasti Dia berikan jalan keluar. Nah besoknya Anda langsung diuji dengan banyak masalah, dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan. Jadi dikatakan tadi bahwa
pada waktu Anda masuk dalam ujian, masuk dalam pencobaan-pencobaan itu dikatakan memang tidak enak. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu. Apakah dengan berbagai-bagai pencobaan ini Anda terbukti iman Anda? Anda tetap tangguh, Anda tetap kuat. Kan firman Tuhan ini mengatakan membuktikan kemurnian iman kita, membuktikan kemurnian iman Anda. Untuk membuktikan kemurnian iman kita ya lewat yang namanya ujian, lewat yang namanya tantangan, lewat yang namanya proses. Tapi firman ini mengingatkan kita bahwa sekalipun mungkin seketika kita banyak mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan, ada duka cita. Memang pada waktu kita mengalami pencobaan, mengalami yang namanya proses itu ada duka cita. Alkitab mengatakan bahwa ada duka cita. Tetapi intinya di sini adalah pada waktu Anda melewati yang namanya ujian itu, Anda melewati yang namanya proses itu, Anda muncul membuktikan kemurnian iman Anda bahwa Anda itu benar-benar memang imannya murni, bukan karatan, bukan palsu, tapi murni. Jadi ujian itu membuat apa? Karakter kita dikembangkan lewat ujian. Lalu yang kedua adalah karakter ditunjukkan melalui ujian. Jadi ditunjukkan. Anda bisa menunjukkan, oh saya punya barang mewah nih. Saya punya jam yang mewah nih. Saya punya kamera yang mewah nih. Tunjukin, oh ini loh. Kan Anda bisa melihatnya, ada orang bisa melihatnya karena Anda menunjukin bahwa ini ada barangnya. Anda bisa menunjukinnya. Jadi belajar, mari. Kalau Anda ingin supaya karakter Anda memang benar-benar tangguh, itu ditunjukin lewat apa? Lewat ujian. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Anda bayangkan, jadi dapat ditunjukkan. Orang lain boleh melihat bahwa memang Anda itu memiliki iman karena Anda apa? Udah diuji iman. Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa memang Anda itu benar-benar imannya itu bukan palsu. Jadi pada waktu Anda tahu bahwa Anda itu mengalami yang namanya ujian, mengikuti proses, Anda menunjukkan bahwa hidup Anda itu, iman Anda itu benar-benar murni, bukan palsu, bukan ikut-ikutan gitu. Jadi yang namanya ujian itu, Anda akan dibentuk karakter Anda. Dibentuk itu Anda akan muncul. Apakah benar-benar iman Anda itu murni atau palsu? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Siapa yang menguji? Tuhan. Dan perhatikan baik-baik bahwa kalau Tuhan yang menguji, dia tidak akan pernah mau merencanakan kejahatan, tidak pernah mau merencanakan yang namanya ketidakbaikan dalam hidup Anda. Hanya mau membuktikan kemurnian iman Anda. Supaya Anda muncul seperti emas. Emas itu berharga. Jadi yang kedua, karakter ditunjukkan melalui ujian. Karakter ditunjukkan melalui ujian. Lalu yang ketiga, tidak pernah ada karakter yang baik tanpa proses ujian. Sekali lagi. Tidak pernah ada karakter yang baik tanpa proses.
Anda bisa tahu misalnya kalau yang namanya emas murni itu lewat proses. Jadi kalau misalnya tidak ada proses, bagaimana mungkin yang namanya emas itu dikatakan emas murni? Karena tidak ada proses. Jadi karakter yang baik, yang tangguh, itu sudah melalui proses. Dan tidak ada yang namanya karakter tanpa proses. Jadi tidak langsung jadi. Tetapi karakter itu akan menjadi manis, akan menjadi oke punya. Karena apa? Lewat proses. Jadi kekasih Tuhan, kalau hari ini Anda sedang diproses, jangan menyerah, jangan mundur. Karena pada waktu Anda mengerti yang namanya proses adalah pembentukan karakter Anda, itu membuat Anda itu mengerti bahwa Tuhan sedang memproses Anda. Pada waktu Anda diproses, maka Anda akan kuat. Bagaimana bisa Anda kuat? Di dalam Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada waktu Anda sedang diproses, lewat pergumulan, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat keuangan, lewat sakit penyakit, maka di situ yang terjadi adalah apa? Anda diproses supaya tangguh, supaya karakternya bagus. Lewat apa karakter menjadi tangguh? Karena lewat proses. Tapi yang penting adalah pada waktu Anda mengikuti prosesnya, pada waktu Anda mengikuti yang namanya proses ini, minta kekuatan daripada Tuhan, segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Anda. Pada waktu Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda sedang diproses. Anda pasti mampu, Anda pasti kuat. Secara manusia, Anda merasa tidak mampu, Anda merasa tidak kuat lagi. Tetapi mari belajar dari kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada Anda. Jadi pada waktu Anda diproses, jangan nyalahkan siapa-siapa. Jangan nyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Ikuti prosesnya. Setia prosesnya. Karena Anda tahu bahwa pada waktu Anda melewati yang namanya proses, maka Anda akan dilihat oleh orang lain. Anda memiliki karakter yang manis, karakter yang baik, karakter yang tangguh. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.